Lanjut. Kemudian ini pertanyaan terakhir saudara saksi ahli. Saya sangat bangga karena saudara jaksa umum menuntut saya selaku seorang koruptor. Bangga dengan susunan majelis yang begitu. Untuk pertama kalinya 5 majelis hakim yang saya muliakan menjadikan saya, termasuk saya orang pertama. Bahkan pertanyaan saya adalah, saya didakwa selaku koruptor. Bagaimana dengan banyak pihak yang selaku penegak hukum justru melakukan hal yang membiarkan koruptor itu terjadi? Apakah itu perbuatan melanggar hukum dan patut dihukum, disidangkan, atau karena dia penegak hukum kemudian dia kebal hukum? Terima kasih. Ya, Bapak didakwa, saudara terdakwa didakwa karena perbuatan saudara. Jadi tentang bahwa ada perbuatan orang lain yang kemudian dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi juga, ya, itu tentu berkenaan dengan yang bersangkutan. Dan ini ada mekanisme di dalam hukum bahwa proses hukum tidak bisa orang tiba-tiba duduk di kursi terdakwa, tentu harus ada proses. Sebagai warga negara tentu Bapak sangat baik telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu menyampaikan tentang dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kemudian menjadi dasar untuk menghapuskan berkenaan dengan apa yang telah Bapak lakukan, sudah lakukan. Apa yang sudah lakukan ini sedang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan memang belum terbukti, nanti majelis hakim yang akan memutuskan, dan oleh penasihat hukum akan dibuktikan sebaliknya. Karena pembuktian tindak pidana korupsi itu kedua-dua mempunyai beban pembuktian. Ya, penuntut umum mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan bahwa bersalah, penasihat hukum sebaliknya membuktikan bahwa Bapak tidak bersalah. Di sini ada kesempatan untuk kemudian membuktikan apakah Bapak bersalah atau tidak. Seorang profesor dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa pengadilan adalah tempat memisahkan orang yang bersalah dari yang tidak bersalah. Jadi tidak berarti Bapak duduk sebagai terdakwa nanti akan diputus bersalah atau akan diputus tidak bersalah. Itu nanti biar proses pengadilan percayakan kepada Bapak majelis hakim dan Bapak di sini untuk melihat ini secara jernih apa ada potensi apa dihubungkan dengan lain-lain peristiwa yang sebenarnya suka dan tidak suka mungkin terkait dengan peristiwa ini, tapi merupakan satu perkara. Saya kira saya seperti itu. Boleh izin saya pertanyaan sangat pendek terakhir yang boleh. Saudara saksi ahli, saya sangat tertarik dengan apa yang saudara saksi ahli jelaskan, menambah wawasan berpikir saya. Kemudian satu hal yang saya ingin tanyakan, seseorang dilaporkan melakukan suatu tindak pidana oleh seseorang yang mana atas laporan itu dilakukan atas dasar sakit hati, balas dendam, dan ada benturan kepentingan yang terganggu. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian saya ditangkap, diproses tanpa memenuhi prosedur HAM yang jelas-jelas saya baca. Itu tidak melalui prosedur itu, diperiksa tidak melalui prosedur, apakah itu sah? Kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk didakwa saya selaku koruptor. Dalam persidangan, saudara jaksa penuntut umum yang sebagaimana saya anggap pakarnya KUHP, yang harus mengawal KUHP, mengawal hukum di negara ini supaya berjalan di atas rel, justru melanggar KUHP. Sebagai contoh, saksi yang dihadirkan pertama-tama bukanlah saksi korban,
Jadi dalam kasus saya ini siapa korbannya sampai sekarang tidak jelas. Saya serahkan semuanya ke majelis yang mulia. Jadi dakwaan jaksa ini ada unsur sakit hati. Saya ditangkap juga ada rasa sakit hati. Jadi kalau semua penegak hukum di negara kita ini atas dasar sakit hati terus bisa nangkap seseorang, kemudian dia kurung sampai batas waktu seperti saya besok ulang tahun 1 tahun, kemudian mungkin yang mulia terakhir nanti memutuskan saya tidak bersalah, kemudian saya ditangkap lagi, proses lagi 1 tahun lagi, tidak bersalah, keluar. Apakah itu bukan penganiayaan yang dilaksanakan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya yang awam? Pertanyaannya singkat tapi panjang. Mana? Jadi saya kira undang-undang tidak mencampuri tentang motivasi atau orang melakukan laporan atas tindak pidana. Apakah dasar sakit hati, apa sakit yang lain itu tidak penting bagi undang-undang. Yang paling pasti adalah jika dia mengetahui tentang telah terjadi suatu tindak pidana, dia mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan. Atau kemudian bila hal itu berkenaan dengan dirinya, dia mempunyai hak untuk melaporkan atau mengambil tindakan. Yang kedua adalah bahwa tidak ada kekuasaan dimanapun di dalam ranah hukum kita yang tidak bisa dikontrol. Jadi kalau ada penegak hukum melakukan tindakan upaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ada lembaga lain yang berwenang mengontrol. Saudara ditangkap tidak berdasarkan hukum, ada peradilan yang bisa mengontrol hal itu. Nanti majelis hakim memutus barangkali tidak